Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Mari kita sudah mempelajari bagaimana kita tata krama di dalam sholat. Di antaranya adalah ketika kita membaca di waktu subuh, sholat subuh, setelah membaca Fatihah, membaca dari beberapa surah, kita dianjurkan kalau subuh itu ya pada panjangan. Agak panjangan. Kita juga mempelajari tentang mufassal di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga setelah kita membaca surah, akhir surah kita menyambung di akhir surah kita dengan membaca takbir untuk ketika kita membaca surah. Setelah surah kita jangan menyambung dulu dengan takbir, jeda dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu sejenak membaca subhanallah. Setelah itu Allah Akbar. Bukan kufuwan ahad, Allahu Akbar. Itu biasanya terawih. Etikanya adalah ketika kita setelah membaca surah, jangan menyambung akhir surah itu dengan takbirnya rukuk. Akan tetapi kita pisah di antaranya dengan sekiranya membaca subhanallah. Ini memang subhanallah. Kadang yang berdiam itu seperti membaca subhanallah. Nah itu jarak panjangnya kita diam. Dan juga kita tetap memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud kita. Kalau di dalam kitab Kasyifatus Syada, syarah daripada Safiyah, memandang tempat sujud ini merupakan kesunahan. Ada sekitar 21 sunnah sampai 22 sunnah. Di antaranya sunnahnya itu adalah memandang ke tempat sholat kita, tempat sujud. Itu akan membantu kita fokus. Dan kita hindari untuk kita menoleh ke kanan ke kiri. Terus kita ini juga ketika rukuk takbir, ketika mengangkat dari rukuk juga kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kita ini ketika tidak membaca Sami Allah, kita ini untuk khusyuk. Kalau kita baca dalam kitab Kasyifatus Syada itu, kita ini mesti paham betul tentang arti-arti di dalam sholat. Maka di dalam kitabnya itu kan kita sudah makna betul itu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memuji. Orang yang memuji Allah. Ini pertamanya ketika kita Ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman, ya Allah,
Allah ini mendengar orang yang memuji kepadanya. Setelah itu dia harus memuji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji milikmu. Mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu apapun, ba'du selain itu semua, atau setelah itu semua, artinya selain bumi, selain langit, semua yang engkau kehendaki itu semua pujian menuju kepada milikmu. Jadi kita muji, tapi kita kita bilang Allah itu mendengar kepada orang yang memuji, kemudian kita langsung memuji. Ayo betul. Kalau subuh ditambahin Allah ketika ini dan ya. Sumasjud, ya itu ini ya. Ketemu sumasjud. Summa kemudian sujudlah engkau mukabbiran dalam keadaan takbir atau sambil bertakbir. Summa kemudian sujud bertakbirlah engkau mukabbiran sambil bertakbir. Wa rafi'il yadaini, tanpa mengangkat kedua tangan. Kalau sujud jangan angkat kedua tangan, Pak. Angkat kedua tangan itu hanya ada 4 yang sunnah. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangun dari i'tidal, yang keempat bangun dari tasahud awal. Berarti kalau tasahud awal mau naik ke rakaat ketiga. Ya kecuali panjenengan makmum, imamnya sudah berada di rakaat ketiga, ya berarti panjenengan ngikutin makmum, angkat tangannya karena ngikutin imam. Sebagaimana kalau panjenengan tasawuf awal itu kalau panjenengan imamnya bacanya pelan, tasawuf awalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan naik. Biasanya imamnya karena pelan, giliran selesai imamnya belum selesai. Karena apa? Imamnya pelan-pelan bacanya. Asyhadu an la ilaha. Apa yang harus dilakukan? Jangan dilanjutin. Setelah Allahumma sholli ala Muhammad jangan dilanjutin. Ketika tasawuf awal, apa yang harus dilakukan sampai imam ini selesai? Doa. Kalau panjenengan masbuk nih, tadi saya masbuk seumpamanya, imam sudah rakaat ketiga, nggak apa-apa langsung dilanjutkan. Walaupun kita sebenarnya posisinya di tasawuf awal, ketiga kepada terus. Wallah, dan letakkanlah engkau awalan pertama kali alal ardi, atas bumi. Wallah, dan letakkanlah awalan pertama kali alal ardi, di atas bumi. Rabbataika, pada lutut kedua lututmu. Maka yang diletakkan pertama kali ketika panjenengan ini sujud, yang diletakkan dulu adalah lutut. Kalau seumpamanya ada orang lain yang tangan dulu, nggak apa-apa. Kalau panjenengan ngamali yang ini yang diikuti oleh kita Syafi'iyah. Kalau ada orang lain yang lihat tangan dulu, nggak masalah. Mungkin mereka punya dasar, tidak perlu bertengkar gara-gara itu. Yang penting panjenengan itu juga sudah punya landasan, punya pegangan kitab Al-Imam Ghazali.
Ya kalau yang repot dipakai semua Pak. Nah, jadinya begini. Yang yang dua. Jadi kalau mau mengikuti Syafi'i, ya kita panjenengan itu adalah kita Imam Ghazali yang bermadhab Imam Syafi'i. Summa yadaika, kemudian kedua tanganmu, setelah lutut baru kedua tangan. Summa jabhataka, kemudian kedua lenganmu. Maksufatan, dalam keadaan terbuka. Maksufatan, dalam keadaan terbuka. Terus wada, dan letakkanlah engkau afaka, hidungmu, mal jabhati, beserta dahi. Wada, dan letakkanlah, seorang wada, dan letakkanlah awalan, pertama kali, alal ardi, di atas bumi, rukbataika, pada lututmu. Summa, kemudian yadaika, kedua tanganmu. Jadi pertama apa yang diletakkan? Kedua lutut. Summa yadaika, kemudian kedua tanganmu. Summa jabhataka, kemudian dahimu. Summa jabhataka, kemudian dahimu. Maksufatan, dalam keadaan terbuka. Jadi dahinya jangan ada yang tertutup, harus mengenai tempat sujud. Wada, dan letakkanlah anfaka, hidungmu, ma'al jabhati, beserta dahi. Ini bisa dibayangkan kan? Kedua tangan, kedua lutut dulu, kemudian kedua tangan, langsung dahi, baru hidung. Wajah, dan renggangkanlah engkau mirfaqaika, pada sikumu. Wajah, dan renggangkanlah engkau mirfaqaika, kepada sikumu, anjambaika, dari lambungmu. Maksudnya renggangkan, ini renggangkan Pak. Jadi ketika rukuk jangan begini rukuknya. Ini rukuknya perempuan. Rukuknya sujudnya perempuan begini. Kalau sujudnya laki-laki begini. Jadi ketika sujud begini, jangan begini. Renggangkan. Anjambaika, dari lambungmu, wa aqillah, dan angkatlah engkau batnaka, pada perutmu. Anfahidaika, dari pahamu. Ya, kalau perutnya jangan sampai nempel sama paha, angkat dari perut. Jadi lutut, kedua tangan, dahi nyentuh ke tempat sujud, kemudian hidung nyentuh juga ke tempat sujud. Setelah itu tangannya direnggangkan, tangan siku sampai siku ini direnggangkan. Ya jangan sampai renggang-renggangnya, kasihan ini secukupnya. Wal mar'atu, sedangkan perempuan, la taf'al, tidak melakukan, siapa perempuan,
Zalika terhadap hal itu, maksudnya tidak perlu merendahkan perempuan. Tidak perlu merendahkan. Ya karena apa ya? Perempuan kan pakai benang atau apa gitu kan, kalau dia bisa tertutup. Jadi dijaga auratnya terus. Wa letakkanlah engkau yadai kepada kedua tanganmu alal ardi atas bumi. Khud hadwa mankibaika, melurusi kedua bahumu. Hadwa mankibaika, melurusi kedua bahumu. Wala tafrus, dan jangan membentangkan engkau dira'aika pada kedua lenganmu alal ardi atas bumi. Jadi jangan luruskan. Jadi pertama adalah panjenengan tangannya ini melurus kedua bahu, lurus dengan bahu. Monggo. Dari itidal. Itidal gak boleh takbir, tanpa takbir itidal. Lagi dari itidal mau sujud. Allah sami Allahu liman hamidah. Allah. Dua lutut dulu, kedua tangan, dahi, hidung. Tangan lurus sama bahu. Ya, kedua tangan lurus sama bahu. Bahu kan yang di atas. Siku jauh dari lambung. Ini kan jauh dari lambung. Kalau perempuan coba, kurang rapat. Itu yang bisa perempuan itu. Jangan dulu. Dan jangan membentangkan kedua tangannya. Itu anak-anak itu. Kalau ada orang tua jewer Pak, salah gitu orang. Itu juga ini termasuk makruh. Kalau di dalam kitab makruh. Tadi maksudnya membentangkan tangan sampai begini ini. Yang betul angkat seperti itu. Monggo. Bisa dipahami bapak-bapak teorinya? Ya juga diamalkan nanti. Waqul, dan bacalah engkau, ucapkanlah engkau, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Berapa kali? Salasan 3 kali. Ausahan 7 kali. Au isron, au asron atau 10 kali. In kunta munfaridan, jika engkau sendiri. Ini 3, 7, 10. Kalau yang pertama itu, kalau yang ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim, ketika sendirian sampai 20 ila sab'in wa ishri sampai 27. Jadi membaca Subhana Rabbiyal Azim ini kalau sendirian membaca sampai 27. Kalau ini 3, 7, 10. Kalau lagi sujud.
Ya, kalau menjadi imam tidak boleh lebih 3, Pak. Nggak boleh. Di kitab sini juga kalau penghuni tak boleh, di dalam kitab kasih baru saja nggak boleh. Sampai dengan mau 7, mau 10, lagi 10. Kalau menjadi imam 10 itu kalau mau sendirian, Pak. Mau tahajud yang lama, ya rukunya 27. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallah rabbiyal azim. Yang sujud ambil yang 10. Summa kemudian irfa angkatlah engkau raksaka pada kepalamu. Summa angkat engkau raksaka kepalamu bila sujud tidak sujud. Habis itu angkat kepalanya mukabbiran sambil bertakbir. Hatta hingga tak tadila tegak engkau jalisan dalam keadaan duduk. Jadi ketika panjenengan sujud, silahkan angkat kedua tangan, angkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir sampai tegak dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk. Bagaimana duduknya? Wajlis dan duduklah engkau ala rijlikal yusra, atas kakimu yang kiri. Wajlis dan duduklah engkau ala rijlikal yusra, di atas kaki yang kiri, di atas kakimu yang kiri. Jadi panjenengan silahkan duduk di atas kaki kiri. Wansib dan tegakkanlah engkau qadamakah kakimu al-yumna, sebelah kanan. Jadi yang kiri didudukin, yang kanan lurus. Itu Allahu Akbar. Yang ini lurus, tegak, itu didudukin. Terus wadah yadaika, jangan kemana-mana dulu. Di sini dulu. Wadah dan letakkanlah engkau yadaika pada kedua tanganmu ala fahidaika, atas pahamu. Jadi kedua tangannya diletakkan di atas paha. Wal asabi'u, sedangkan jari-jarimu mansuratun, yaitu terbuka. Yang tak terlalu lebar, yang tertutup. Wa qul, dan ucaplah engkau Rabbi Tuhanku, Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku, infirli, berilah ampunan li kepadaku, warhamni, dan berikan rahmat ni padaku, warzuqni, dan berilah rezeki ni kepadaku, wahdini, dan berilah hidayah engkau ni kepadaku. Jadi ini minta kepada Allah semua ya, untuk memberikan hidayah. Wajibuni, dan pulihkan kondisiku. Ini wajibuni macam-macam, bermakna pulihkan kondisiku, tutupilah kekuranganku, benahilah hidupku. Ini wajibuni. Jadi wajibuni ini masuk lebih daripada bukan sekedar kaya, ya kalau miskin ya kayakan. Kalau ada kesulitan yang wajibuni, tapi kesulitan yang mudahkan, ya kayakan, cukupkan. Nah itu wajibuni. Wa'afini, dan berilah keselamatan kepadaku. Wa'fu anni, wa'fu, dan maafkanlah anni aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah dariku. Nah setelah itu, kenapa? Enggak lewat. Baru enggak lewat. Terus summa kemudian sujudlah engkau sajadatan saniyatan, dengan sujud yang kedua. Kadalika, seperti itu, seperti yang pertama tadi, sujud pertama. Nah itu sujud. Summa tadil, kemudian tegakkanlah jalisan dalam keadaan duduk. Summa kemudian tadil,
tegakkanlah engkau jalisan dalam keadaan duduk. Ini kedua apa ini? Kan tadi duduk di antara dua sujud kan sudah. Nah, ini kan masih rakaat pertama. Rakaat pertama. Tadi sujud pertama, habis itu duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Nah ini bisa duduk lagi sampai imam sujud apa ini? Lil istirahati, untuk istirahat. Tapi kamu nggak dilihat. Padahal ada tulisannya itu. Lil istirahati, untuk istirahat fi kulli rak'atin, di tiap rakaat. Jadi tiap rakaat la tasyahhuda, yang tidak ada tasyahhud akibat setelah rakaat. Jadi setelah rakaat yang tidak ada tasyahhudnya istirahat. Ada duduk berarti rakaat ketiga. Ya. Nah, itu namanya duduk istirahat. Itu istirahat jangan lama-lama, kalau istirahat kenyamanan, bukan lagi istirahat. Duduknya sampai sebentar. Terus, nggak boleh. Ya boleh panjang-panjang walaupun di dalam kita kasih saja. Terus, summa kemudian takumu berdiri. Summa kemudian takumu berdiri engkau. Wa tad'u, dan meletakkan engkau al-yadaini, kedua tangan. Jangan berdiri dulu. Ini kan wa tad'u, dan engkau akan berdiri sebenarnya. Takumu, engkau akan berdiri, wa tad'u, dan akan meletakkan al-yadaini kepada kedua tangan. Alal arti ke atas bu. Jadi sebelum berdiri letakkan dulu. Tadi kan istirahat. Istirahat. Kemudian summa, kemudian takumu, mulai berdiri dan letakkan kedua tangan. Alal wala tuqaddim, dan jangan mendahulukan engkau ihdari jalaika, pada salah satu kedua kakimu. Summa taqumu, kemudian kau berdiri, wa tad'u, dan meletakkan kedua tangan ala ardi, atas bumi. Wala tuqaddim, dan jangan mendahulukan engkau ihdari jalaika, kepada salah satu kedua kakimu, fi halat irtifai, pada saat naik. Pada saat naik jangan mendahulukan kedua kakinya. Nah, itu kan nggak mendahulukan. Coba mendahulukan di mana yang salah? Mendahulukan. Nah itu kan dulu, terus angkat kakinya. Pada saat kedua kakinya ini bisa gitu, bisa maju ke depan kakinya. Coba ketika ruku, kita di depan, itu kan duduk istirahat. Nah kakinya naik. Satu biji naik di depan. Itu kurang maju, karena ada yang ada satu ekor di depan. Allah. Begitu. Jadi kadang mendahulukan, bukan hanya mendahulukan ini. Jadi jangan mendahulukan salah satu kedua kakinya ketika pada saat bangun. Ada orang yang bangun. Ini kan, Allah, ada yang begini. Bahkan ada yang begitu. Ada yang nggak boleh. Ya ada. Jadi kalau kita kan masa ini tetap harus ini, kemudian angkat dulu. Jangan mendahulukan lagi, tetap tangan dulu, kemudian tangan. Ditopang tangan boleh nggak, Pak? Ya, biasanya saya menopang tangan kayak karena memang kenapa menopang? Karena itu tetap kita duduk belakangan ketimbang kedua tangan. Karena kita tidak boleh mendahulukan kedua kaki. Makanya kita mesti topang. Karena kalau kita angkat, apalagi badan yang seperti kita, ya pas nggak goyang.
Karena kenapa ditopang enggak termasuk yang tadi itu? Ya. Mensiasati saja. Intinya biar kaki ini yang angkatnya bareng. Kalau nggak ditopang nggak kuat. Tapi ngangkatnya belakangan, karena jangan sampai mendahulukan Kaki, tangan. Terus lanjut. Ila qiyamika sampada berdirimu. Jadi sudah berdiri. Wal takun dan hendaklah engkau, wal takun dan hendaklah ada siapa engkau. Hadhil jalsatu, hadhil jalsatu, wal takun dan ada. Wal takun dan ada hadhil jalsatu. Duduknya ini jalsatan khafifatan, duduk yaitu duduk yang ringan, muhtafifatan yang cepat. Jangan lama-lama tadi duduk istirahatnya. Habis itu Allahu Akbar terus. Jadi jangan lama-lama. Khafifatan, muhtafifatan, ringan, cepat. Ya kalau lama bukan lagi jadi kesabut nanti. Terus berarti ini sudah ini rakaat pertama ya. Wasalli dan sholatlah engkau rakaat tsaniyah, rakaat kedua. Kalula seperti rakaat pertama. Wa'id dan ulangilah engkau. Wa'id dan ulangilah engkau at-ta'awud pada ta'awud. Apa ta'awud kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ini dalam permulaan dan sami Allahu Allahu Akbar. Langsung mulai dalam permulaan. Summa jenis kemudian duduklah engkau di rakaat tsaniyati, di rakaat kedua di tasahhudul awal. Karena kita sepakat rakaat yang kedua sama persis dengan rakaat pertama. Nah, cuma sekarang summa jenis kemudian duduklah engkau di rakaat tsaniyati, di rakaat kedua di tasahhudul awal, untuk tasahhud awal. Nah, ini tasahhud awal. Waktu Tidak sujud. ya, pokoknya seperti pertama kan, langsung duduk yang kedua. Berarti duduk, berarti sujud yang kedua kan. Jadi duduk di antara dua sujud dulu, Nah, sujud lagi. nah tasawuf. Nah ini wadok yadal yumna, wadok dan letakkanlah engkau, wadok dan letakkan engkau ia pada tangan al-yumna yang kanan. Jadi letakkan tangan kanan fil julusi tasabbuti, di duduk tasabut ala fakhidil yumna, pada paha yang kanan. Jadi meletakkan tangan yang kanan di ketika duduk tasabut pada paha yang kanan. Makbubatal asabi, menggenggam jari-jari. Jadi ketika tasabut jangan terbuka. Etikanya adalah tetap menggenggam. Begitu juga di dalam kitab Fathul Qorib yang kita pelajari. Menggenggam. Ada yang terbuka, apa saja yang dibuka, jangan genggam semua. Makbubatal asabi, menggenggam jari-jari, ilal musabbihata, kecuali telunjuk. Nah, telunjuk dibuka. Apalagi walibhamah, ibu jari. Jadi ibu jari nggak usah begini, nggak usah begini, nah, nggak usah begini, cukup lepaskan saja. Lepaskan tapi jangan begini, lepaskan saja. Yang tiga ini digenggam, lepaskan. Karena nanti fakursiluha dan melepaskan pada kedua telunjuk dan ibu jari. Nah, ini dilepaskan, nggak usah dia apa namanya digenggam. Ibu jari enggak genggam, telunjuk lepaskan saja. Yang genggam tiga berarti. Setelah itu
Wansur, dan bukalah engkau musyabbihatal yumnaka, musyabbihata telunjuk, yumnaka submusabbihata yumnaka telunjuk kananmu. Jadi telunjuk kanan dibuka ketika apa? Inda qaulika, ketika ucapanmu illallah. Jadi tadi kan begini, hanya nggak digenggam. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah, nah ini dibuka. Kalau tadi kan hanya nggak digenggam, masuk bawah illallah. Nah ini menunjuk, maksudnya dibuka tadi ini telunjuknya ini keluar, angkat illallah. Kemudian la inda qaulika, bukan ketika engkau mengatakan atau mengucapkan la ilaha. Hati-hati, jangan buka ketika mengucapkan la ilaha. Tiada Tuhan. Masa yang satu ini tidak ada Tuhan? Bukan Tuhan malah. Jangan sampai tadi. Makanya hati-hati ngangkatnya. Yang satu ini Allah. Nah ini kan la tidak ada Tuhan illallah kecuali yang satu. Jangan sampai dibuka kata Imam Ghazali dimulai dari la ilaha. La ilaha. Berarti Allah tidak ada. Berarti Allah bukan Tuhan. Kalau disengaja bisa bukan. Tapi kan tidak disengaja. Enggak ada orang sholat bilang Tuhan, enggak ada. Cuma ya ini gunanya benar. Jangan sampai apa ibadah yang kita lakukan ini bumerang kepada kita. Makanya sampai kapanpun orang yang bodoh itu akan menjadi musuhnya Allah walaupun ahli ibadah. Dan orang yang berilmu walaupun dia fasik tetap kasih Allah. Karena orang yang berilmu, orang yang paham betul siapa Allah, walaupun dia sering berdosa, dia tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bodoh, yang tidak arif billah, orang yang tidak kenal kepada Allah, ada iblis datang kepada dia mengaku sebagai Allah dengan memberikan penakjuban seperti mukjizat. Ini mukjizat saya Allah. Dia tak berilmu sehingga dia mengakui, oh engkau Tuhanku, engkau Allah yang aku tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kebodohannya kemudian mengaku bahwa makhluk yang bernama iblis, yang bernama setan adalah Allah Subhanahu. Tapi orang yang berilmu, dengan tanya saja Pak, kalau dia pernah nanti, walaupun ada di kelemahan, suruh dia murtad, enggak akan Pak. Segila-gilanya kita nih, disuruh murtad hari ini, walaupun dikasih 2 miliar enggak mau Pak. Insya Allah enggak akan mau. Lagi kuat imannya, enggak tahu kalau besok. Karena iman kita kan belum naik Pak. Di mana Pak? Kemarin gara-gara perut Pak, di HI ada satpam sampai sujud sama orang lengkap. Kenapa? Setelah ditanya kenapa sujud, gara-gara takut lapar, takut dipecat dari kerjaannya, takut dihukum. Jadi ini aja belum keluar. Dan ini. Ayo. Wafat dan letakkan engkau alias dan yusra pada tangan kirimu, mansuratal asabi'i, dalam keadaan terbuka jari-jarinya. Nah, kalau tangan kirinya terbuka, ya terbuka itu jangan begini, namanya buka ya begini. Maksudnya jangan digenggam terbuka. Yang biasa jangan terlalu begini, sakit kan? Al-Fahri di atas paha al-yusra sebelah kiri. Wajlis dan duduklah engkau ala rijlika atas kakimu al-yusra sebelah kiri, atas kakimu yang kiri, fi hadzal tasahhudi, di tasahhud ini. Kama baina sajdata ini sebagaimana duduk di antara dua sujud tadi itu duduknya. Duduk kiros. Wa fi tasahhudil
dalam tasawuf al-akhir yang terakhir, mutawarrikan dalam duduk tawarruk itu duduk yang kakinya dimasukkan ke dalam di bawah betis sebelah kanan. Terus tahu duduk tawarruk, tahu duduk akhir. Jadi kakinya nggak didudukin sama pantat, masukin ke dalam. Lanjut. Wastakmil ad-du'a wastakmil. Ini sujud terakhir ya. Wastakmil dan sempurnakanlah engkau ad-du'a pada doa al-ma'rufah yang dikenal, al-ma'surah yang diriwayatkan oleh Nabi ba'da sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu usahakan doa yang diajarkan bagaimana? Kalau di kitabnya nggak ada. Ya ada doanya ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi dzalman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa. Jadi setelah sebelum salam doa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu saya sampai sekarang tidak meninggalkan doa itu. Terus wa tisallul engkau fihi di dalam tasawuf akhir, di dalam tasawuf akhir ala waridika atas pangkal pahamu al-yusra sebelah kiri. Jadi duduknya ini di dalam tasawuf akhir waqa dan katakan lari silakan yusra kharij dan keluar min tahtika di bawahmu. Jadi kaki sebelah kirinya masuk ke sebelah betis kanan, pangkal paha. Wansi dan tegakkanlah engkau al-qadamah kaki kanan, al-qadamah kaki al-yumnah yang kanan. Summa kemudian kul katakanlah engkau ba'dal barawih setelah selesai tadi itu doa. Apa yang setelah salawat baca assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai lanjut wabarakatuh. Kalau sampai wabarakatuh itu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah sunnah nambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah Pak. Kalau sholat biasa enggak. Terus marataini 2 kali minal janibaini dari dua sisi. Maksudnya 2 sisi itu salamnya 2 sisi kanan dan sisi kiri. Wal tafi dan menoleh engkau bihaisu yura dengan sekiranya dilihat. Jadi ya bayat dokhataika putih kedua pipimu. Jadi sekiranya kedua pipinya ini kelihatan ketika assalamualaikum warahmatullahi. Terus menjadi baika dari kedua sisimu. Ketika memanggil salam apa yang harus dilakukan? Walwi dan berniatlah engkau al-muruja keluar minas sholati dari sholat. Niat keluar dari sholat tak? Jadi sholat pertama itu assalamualaikum itu sudah niat keluar dari sholat. Terus walwi dan niatkan engkau assalam alaman atas makhluk ala janibaika di 2 sisimu, sisi kanan dan sisi kiri minal malaika
minal muslimin, dan dari para malaikat dan para muslim. Jadi niatkan kepada mengucapkan salam kedua sisi, dan kedua sisi itu untuk para malaikat dan kepada manusia. Mengibadah kesolihin kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahadihi hayat sholat yang mufaridi, dan adapun ini adalah sifat orang sholat sendirian. Itu kalau sholat sendirian kan, yang sempurnakan itu. Wa ibadu sholat dan pilarnya sholat al-khusyuk adalah khusyuk. Jadi khusyuk ini adalah pilar. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati, ma'al qiraati beserta bacaan, wa dzikri dan dzikir, bitafahumi dengan upaya memahami. Usahakan paham Pak, khusyuk hadir bacaannya, dzikirnya dipahami. Wa qala Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri ini berkata rahimahullah taala, apa yang dia katakan? Kullu sholatin, adapun tiap sholat, la yaqulu tidak hadir fiha, di dalam sholat, al-qalbu apa hati. Setiap sholat yang hatinya tidak hadir di dalam sholat, fahiyah maka sholat itu ilal uqubati, menuju kepada sisa atau hukuman asroh yang yaitu lebih cepat. Orang yang tidak khusyuk, hatinya nggak khusyuk, nggak paham, maka sisanya itu mudah lebih cepat. Bapak Rasulullah SAW bersabda, "Inal abdan, sesungguhnya hamba, la yusalli, benar-benar sholat seorang hamba itu as-sholat pada sholat, fala yuktabu, maka tidak ditulis dahulu bagi hamba itu minha dari sholat, sudusuha seperenamnya sholat, wala usuruha dan sepersepuluhnya sholat. Orang di sholat itu tidak akan ditulis baginya seperenam, sepersepuluh. Wa inna ma yuktabu, sesungguhnya ia hanya ditulis lil abdi bagi hamba, min sholati dari sholatnya hamba, bi qadri ma aqala minha, dengan ukuran sejauh mana konsentrasinya hamba dari sholat. Jadi yang ditulis itu sejauh mana konsentrasi di dalam melaksanakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.